Sobat The Messenger, kita ucapkan syukur atas hari baru yang Tuhan karuniakan kembali bagi kita. Kita dapat menikmati Bread of Life kembali bersama saya Hizkia Simatupang. Sebelum kita lebih lanjut untuk mendengarkan renungan Bread of Life pagi ini, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan pertolongan Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita di dalam memuaskan haus, lapar dan dahaga kita akan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur untuk anugerah, kasih, dan pertolongan-Mu. Hingga saat ini kami dapat kembali menikmati hari baru. Kami rindu Tuhan memulai hari ini dengan terlebih dahulu mencari kebenaran-Mu yang menjadi tuntunan langkah kami di dalam mengambil berbagai keputusan, berbagai perjalanan yang kami lakukan. Kami rindu Tuhan yang pimpin melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus, tolong hamba-Mu dalam memberitakan dan juga semua sobat The Messenger yang bisa menangkap, membuka renungan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat The Messenger, saya akan berbagi dengan saudara dengan sebuah topik yang saya beri judul Salib yang Ternista. Salib yang ternista bukanlah perkara yang baru saat kita mendengarkan ejekan atau penistaan terhadap iman Kristen, khususnya tentang pengharapan kita di dalam salib Kristus, tentang bagaimana kita menggunakan atau mengimani keselamatan melalui karya salib Kristus. Setua umur gereja, setua umur karya penyaliban itu, setua itu pula ejekan persekusi terhadap umat Kristiani yang berpegang pada kebenaran dan imannya terhadap salib Kristus. Itulah alasan mengapa bagi orang Kristen yang sejati, umat Tuhan yang sejati, tidak akan pernah melaporkan atau memperkarakan setiap penistaan terhadap iman Kristen. Karena itu memang sudah bagian dari salib yang harus dipanggul oleh setiap orang percaya. Sobat The Messenger, Rasul Paulus memberitahu kita dalam pembukaan suratnya kepada jemaat Korintus tentang kontroversi salib Kristus tersebut. Saya mengajak kita untuk melihat dan membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ini dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18, 23 dan 24. Saya membacakannya. 1 Korintus pasal 1 ayat 18, 23 dan 24. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sampai di sana pembacaan renungan kita, sobat The Messenger. Muatan utama Injil adalah kabar baik tentang salib Kristus, kabar baik tentang karya Kristus di atas kayu salib yang mengangkut dosa dunia. Tidak ada cara atau jalan keluar lain bagi penyelesaian masalah umat manusia yang sedang diperbudak oleh dosa dan dibelenggu oleh kuasa-kuasa si jahat, kuasa iblis dan kuasa kegelapan. Satu-satunya solusi dan jalan penyelesaiannya ialah
salib Kristus. Selain jalan salib, tidak ada jalan lain yang dirancang Allah agar manusia beroleh hidup kekal. Tidak ada jalan atau cara lain untuk diselamatkan, untuk bertemu dengan Bapa di surga. Kristus yang tersalib, satu-satunya media untuk mendamaikan Allah dengan manusia. Salib membentangkan hati Bapa kepada manusia, sekaligus menelanjangi hati manusia yang korup, yang cemar, dan tentu yang malang. Tanpa salib, semua kita masuk dalam kebinasaan, terpisah dari Allah. Sobat The Messenger, dalam penilaian Rasul Paulus, pemberitaan Injil menghasilkan dua efek yang berlawanan, terpolarisasi seperti dua kutub, utara dan selatan. Apa yang saya maksudkan dengan bahwa pemberitaan salib Kristus menjadi dua efek yang positif dan negatif, yaitu pertama, bahwa Injil tadi disebutkan Rasul Paulus merupakan kekuatan Allah bagi orang yang diselamatkan. Bagi orang yang diselamatkan, Injil adalah kekuatan kasih Tuhan yang dinyatakan kepada manusia agar diselamatkan. Tetapi efek yang kedua, bahwa Injil dianggap sebagai kebodohan oleh orang-orang yang akan binasa. Yang memandang Injil sebagai kebodohan berarti mereka menganggap diri mereka lebih hebat, lebih berhikmat, lebih bijaksana dari Allah. Inilah yang membuat mereka tidak diselamatkan. Karena ternyata manusia semuanya bisa diampuni apapun jenis dosa yang dia perbuat dan dia lakukan. Sebut saja dulu dosa-dosa kasar, perzinahan, pembunuhan, dan banyak dosa-dosa yang besar. Semua orang bisa diselamatkan apapun dosanya. Hanya satu dosa yang tak terampuni. Hanya satu dosa yang tidak bisa dimerdekakan, yaitu ketika menganggap diri lebih berhikmat dari Allah, lebih bijaksana, yang memunculkan kesombongan yang menjadikan orang tersebut tidak memerlukan juru selamat. Dia mengandalkan hikmat, pengetahuan, pemahamannya, sehingga tidak mungkin dia diselamatkan. Sahabat The Messenger, sedangkan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, hikmat manusia tidak ada artinya. Hikmat manusia itu seperti kain kotor. Nabi Yesaya di Yesaya pasal 29 ayat 14b mengatakan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Hikmat kebijaksanaan manusia tidak akan mampu untuk mengenal Kristus. Hikmat manusia tidak memenuhi standar untuk bisa terbebas dari dosa-dosa. Sahabat The Messenger, hanya kebodohan dalam tanda petik, kebodohan dalam tanda petik untuk percaya kepada Injil Kristuslah yang memampukan manusia untuk sampai pada pengenalan akan Yesus Kristus hingga dosa-dosanya diampuni. Jadi sangat wajar kalau orang menganggap kekristenan adalah agama yang bodoh. Saya sering menemukan para apologet yang agama tertentu yang menyerang kekristenan dengan ejekan-ejekan yang sangat buruk. Kita masih belum lupa, masih akrab di telinga mendengarkan kalau di salib itu ada jin kafir. Ada yang lebih buruk dan lebih kotor lagi. Bagaimana disebutkan Kristus digantung di tiang jemuran dengan kolornya, sangat menista. Inilah yang saya maksudkan, bahwa salib memang sangat nista, dan orang-orang menistakan iman Kristen
yang menggantungkan imannya pada karya salib Kristus. Sekali lagi, kita sebagai orang percaya, umat yang sejati dari Kristus tidak akan pernah membalas, memperkarakan, mengadukan ke polisi perbuatan-perbuatan penistaan terhadap iman Kristen tersebut. Tidak perlu, karena kita tidak perlu membela diri, karena Kristuslah sang pembela kita. Dan kalaupun seperti Sadrak, Mesah, dan Abednego ketika mereka bertiga diancam oleh Nebukadnezar akan dibakar, dikobong dengan api yang sangat panas, mereka dengan komitmen yang teguh mengatakan, jika Tuhan menyelamatkan kami, Dia mampu melakukannya. Namun jika Tuhan membiarkan kami harus menghadapi api ini, kami akan lebih rela terbakar daripada menyembah berhala. Demikian juga kiranya kita orang-orang percaya. Tuhan mampu memberikan kita kemenangan atau tidak harus mengalami persekusi. Tetapi Kristus menginginkan ketabahan orang-orang percaya agar setiap kita teruji imannya. Dan bukankah itu semua aniaya dan persekusi yang kita alami merupakan mahkota bagi kita? Jadi tidak perlu kita harus mencari tangan pemerintah, tangan siapapun untuk membela kita. Karena Kristus tidak pernah tertidur. Dia pasti menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Dan jikalaupun umat percaya harus mengalami aniaya, itu adalah sebuah keuntungan. Sebagaimana Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kematian merupakan keuntungan bagi dia. Dan hidup adalah Kristus. Sahabat The Messenger, jika ada orang yang meminta tanda sebagai pembuktian kemahakuasaan Kristus, maka saliblah yang menjadi tanda itu. Tidak harus hal-hal yang spektakuler, mukjizat yang besar. Tanpa itu pun, bahwa tanda terbesar dari kasih Allah adalah salib Kristus. Memang bagi kalangan tertentu, salib dianggap sebagai tanda kutuk dan hukuman yang mereka anggap sebagai bukti ketidakmampuan Kristus membebaskan dirinya dari salib. Bukankah orang yang di sebelah Kristus juga mengejek Kristus demikian? Kalau jika engkau memang Mesias, turunlah dari salib supaya orang-orang itu dapat percaya. Tapi bukan itu jalan yang dipilih Kristus, dan bukan itu kehendak Tuhan yang harus dijalani. Sahabat The Messenger, namun bagi kita yang percaya, salib sebagai tanda superioritas Injil di atas segala hikmat yang ada. Mari kita terima berita Injil melebihi segala hikmat dunia, melebihi segala petua-petua orang tua leluhur kita. Saya tidak mengatakan hal itu tidak perlu, tetapi kita tidak bisa mengandalkan petua-petua atau tradisi-tradisi dari leluhur kita lebih tinggi daripada perkataan Kristus dan karya Kristus. Kata-kata bijaksana penting, tetapi kita tidak bisa mengandalkan kata-kata bijaksana yang disampaikan oleh para motivator yang sedang digandungi oleh zaman ini. Kegemaran akan literasi, saya juga suka berliterasi, membaca. Kesukaan atas buku-buku motivasi dan yang menginspirasi, semuanya itu baik. Akses terhadap pemberitaan di media untuk mengetahui perkembangan zaman agar tidak disebut jadul, semua itu baik. Semua itu penting kita ikuti. Ketika kita mengambil keputusan dalam bisnis kita juga perlu berita ekonomi, berita politik, dan semua itu penting. Saya tidak menisbahkan atau menganggap itu tidak penting. Tetapi semua perkara-perkara yang saya sebutkan tadi tidak bisa kita gunakan mengatasi hikmat Kristus, salib dan karya Kristus. Kita harus menempatkan, memprioritaskan berita Injil, berita salib, kabar baik menjadi
menu utama dari makanan rohani kita tiap-tiap hari. Jangan sampai baru bangun tidur kita langsung akses berita, tahu apa peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain. Padahal kita belum memulai menyapa Kristus, Sang Juru Selamat kita. Sahabat The Messenger, mari kita lebih bersungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenarannya. Salib bagi orang yang akan binasa adalah kebodohan. Namun bagi kita yang percaya, salib adalah hikmat dan kekuatan Allah yang menjadikan kita diselamatkan. Kiranya sobat The Messenger lebih lagi memiliki rasa haus dan lapar akan berita salib, akan kabar baik, dan kita menjadi partner, rekan sekerja Tuhan di dalam mengabarkan salib Kristus itu. Sebelum kita berpisah, kembali saya mengajak sobat The Messenger untuk berdoa, memohon Tuhan berkarya melalui diri kita, agar mulut kita, lidah kita diberi Tuhan keberanian untuk memberitakan salib Kristus yang adalah satu-satunya jalan keselamatan. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur Tuhan, segala kemuliaan bagimu. Betapa agung karyamu di atas salib. Palang salib yang dianggap hina dan nista oleh mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kami, salib harus tetap di muka. Salib menjadi inti pemberitaan kami. Salib adalah kebanggaan kami, karena di sanalah Kristus mengerjakan keselamatan, penebusan umat manusia, bahkan seluruh dosa dunia. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Di masa-masa kami memperingati dan merenungkan akan minggu-minggu sengsara Kristus, kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengabarkan kabar baik kepada siapapun kami Tuhan utus. Di tengah keluarga kami, di tempat kerja kami, di tempat kami bermain, di masyarakat, salib menjadi pemberitaan kami. Kami masuki hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa bersama Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus, kami cakap menanggung segala perkara. Tuhan tolong setiap umat-Mu yang saat ini dalam pergumulan akan sakit penyakit, perekonomian, kehidupan, hubungan-hubungan di dalam rumah tangga. Kami percaya Tuhan intervensi, Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. Tuhan membuka jalan saat tiada jalan bagi setiap umat-Mu. Kami menaruh iman percaya kami, pengharapan kami hanya di dalam Kristus, Sang Firman hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Demikian renungan kita saat ini sobat The Messenger. Tuhan kiranya menolong kita beraktivitas sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Tuhan memberkati. Shalom.